Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Lalu harap kalian tetap dalam keadaan tubuh yang sehat dan di dalam perlindungan Tuhan. Nah, adik-adik tidak terasa kita sudah masuk di hari Minggu lagi dan kita juga mau sama-sama kembali beribadah kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang siap-siap ya, ibadah yang baik gimana caranya? Duduk, puji Tuhan, dengar firman. Gak boleh sambil makan, gak boleh sambil tidur-tiduran, gak boleh sambil ganggu-ganggu mama papa atau adik kakak. Oke? Udah siap ya kita beribadah sama Tuhan? Yuk kita berdoa lebih dulu sebelum kita memuji-muji nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan baik, Tuhan memimpin, dan Tuhan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan semalam. Kami bisa tidur dengan nyenyak. Dan kami juga bersyukur untuk mama, papa, cici, koko, dan adik yang Tuhan masih jaga. Tuhan masih menyertai. Tuhan, sebentar kami mau beribadah. Kami mau bersekolah minggu. Tuhan pimpin kami. Beri hati kami yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Yuk kita sama-sama memuji-muji nama Tuhan. Tambah dalamnya
setelah kita memuji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Hari ini ceritanya tentang Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya setelah Yesus bangkit. Yuk kita sama-sama dengarkan firman Tuhan ini. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." kata mereka kepadanya. Kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka. Tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Marilah, dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." kata Yesus kepadanya. "Gembalakanlah domba-dombaku." Untuk kedua kalinya, Apakah engkau mengasihi aku? "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Gembalakanlah domba-dombaku. untuk ketiga kalinya. Apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, adik-adik, gimana setelah kita dengerin firman Tuhan tadi? Apa yang adik-adik rasakan? Apa yang adik-adik pelajari? Adik-adik pernah terbayangkan nggak ya, pergi ke sebuah danau, mau cari ikan yang biasanya setiap hari pasti dapat ikan, si para nelayan, tahu-tahu pada hari itu mereka tidak bisa mendapatkan ikan. Ikan yang mereka dapatkan mungkin sedikit sekali.
Lalu bagaimana mereka bisa hidup? Karena mereka harus jual ikan itu untuk dijadikan uang, dan nanti uang itu untuk mereka beli makanan dan kebutuhan sehari-hari. Nah, tapi karena Tuhan Yesus datang, akhirnya Tuhan Yesus mengadakan mujizat untuk para nelayan yang ada di sana, termasuk ada siapa? Ya, betul, Petrus. Petrus siapa sih? Petrus itu adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Murid yang cukup dekat dengan Tuhan Yesus. Tetapi setelah Tuhan Yesus mati di salib, Petrus tidak lagi mengabarkan Injil, tidak lagi mengabarkan firman Tuhan, tapi Petrus kembali menjadi seorang nelayan. Nah, waktu Tuhan Yesus datang menampakkan diri kepada mereka, mereka belum tahu karena mereka masih ada di danau. Lalu mereka disuruh tebar lagi jala. Waktu mereka menebar jala, kali ini mereka bisa melihat ada ikan yang begitu banyak. Mereka tarik, tetapi itu susah sekali untuk ditarik karena ikannya begitu banyak. Padahal mereka sudah semalaman menunggu ikan, tidak kunjung dapat. Waktu Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus berkata, tebarkan jalamu. Maka waktu mereka kembali tebarkan, mereka dapat ikan yang sangat banyak. Nah, lalu Petrus tahu, ini kayaknya bukan orang sembarangan. Jangan-jangan ini Tuhan Yesus. Akhirnya Petrus bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ada hal yang menarik dari cerita ini. Ada 3 kali pertanyaan yang Tuhan Yesus ajukan kepada Petrus, yaitu apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Nah, lalu Petrus menjawab begini, ya, aku mengasihi engkau. Nah, tetapi Tuhan Yesus berkata begini, kalau kamu mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, adik-adik mengerti gak maksudnya? Adik-adik tahu, sebelum Tuhan Yesus mati di salib, Tuhan Yesus kan ditangkap ya oleh para prajurit Romawi pada saat itu karena ulahnya Yudas menjual Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, lalu Tuhan Yesus pernah mengingatkan kepada Petrus, nanti kamu akan menyangkal aku sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Nah, apa yang terjadi? Petrus ngomongnya gini, enggak mungkin saya menyangkal kamu. Tapi ternyata betul kejadian. Ternyata Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sampai ayam berkokok, barulah dia menyadari dan menyesali perbuatannya. Nah, lalu apa hubungannya dengan pertanyaan Tuhan Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Coba tadi perhatikan, berapa kali Tuhan Yesus bertanya? Tuhan Yesus bertanya itu sebanyak 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku? Saudara, yang ditanya ini adalah, apakah engkau mengasihi aku sebagai Allahmu? Nah, itu yang ditanyakan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus. Nah, lalu pada kali ketiga pertanyaan itu diajukan, lalu Petrus menjawab dengan hati yang sangat sedih karena dia tahu bahwa dia sudah pernah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Tetapi apa jawaban Simon Petrus? Simon Petrus menjawab, ya, saya tetap mengasihi Tuhan Yesus, begitu kan? Nah, lalu Tuhan Yesus kembali berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Maksudnya apa? Ya, kalau kamu mengasihi aku, maka sekarang kamu balik, ngabarin firman Tuhan. Ikuti panggilan yang Tuhan sudah berikan kepada kamu. Nah, itu maksudnya adik-adik. Nah, hari ini kita belajar apa di dalam cerita firman Tuhan ini? Adik-adik, siapa di sini yang mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh? Bukan sebagai manusia, tetapi sebagai Allah yang hidup. Allah penolong kita, penyelamat kita, karena dia sudah mati di salib, dia sudah bangkit, dia sudah naik ke surga untuk menyelamatkan kita semua, orang-orang yang berdosa ini. Tentu kita tahu kan? Nah, sekarang kita belajar juga mengasihi Tuhan Yesus, menyayangi Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus. Lalu gimana caranya?
Nah, salah satu cara yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam firman Tuhan tadi adalah gembalakanlah domba-dombaku. Artinya apa? Kan kita masih kecil. Gimana caranya kita bisa kabarin firman Tuhan? Nah, caranya kita bisa berbagi, men-sharingkan firman Tuhan kepada mama papa kita, kepada cici koko kita, kepada adik-adik kita. Contohnya apa? Nah, kalian kan sekarang nonton ibadah online streaming ini kan ya. Nah, karena kita punya filenya atau kita juga punya datanya, kita boleh bagikan kepada mereka. Nih, Papa, kan daripada main HP mendingan nonton cerita firman Tuhan. Atau cici koko daripada main game terus, main PS terus, yuk mendingan nonton cerita firman Tuhan. Atau kepada adik, yuk kita nonton sama-sama. Nah, lalu bagaimana untuk yang kelas kecil, yang masih baby, yang masih anak-anak TK? Bisa, kalian juga bisa ngabarin firman Tuhan. Caranya gimana? Kan belum bisa ngomong ya, susah mau ngomong aja, masih cadel-cadel ya, masih belum jelas kan ya. Nah, kamu bisa mengabarkan firman Tuhan dengan menyayangi orang tua kalian, menuruti kehendak orang tua kalian. Kalau orang tua kalian suruh ambilkan gelas, ambilkan koran, ambilkan buku, nah kalian nurut. Atau disuruh mandi, harus mandi. Jangan nanti dulu lah Ma, nanti dulu lah Pa, gitu kan ya. Nah, gak kayak gitu. Disuruh makan, makan sampai habis ya, jangan disisa-sisakan. Nah, itu sebenarnya cara kita mengasihi Tuhan lewat mama papa kita. Nanti mama papa kita lihat, oh ternyata kalau anak Tuhan Yesus ya, yang selalu dengar firman Tuhan sungguh-sungguh, hidupnya juga dibaharui oleh Tuhan Yesus. Maka bisa jadi contoh untuk mama papa. Lalu untuk cici koko atau adik, kalau di rumah biasanya suka berantem, suka usil, suka dorong-dorong, suka cubit-cubit. Nah, sekarang gak lakukan itu lagi karena kita menyayangi Tuhan Yesus. Kita juga menyayangi cici koko dan adik-adik kita. Nanti mereka lihat, oh ini nih si cici nih, dia tuh ternyata sayang sama Tuhan Yesus ya. Selalu ikut sekolah minggu dengan rajin. Oh, buktinya seperti ini. Saya juga maulah kayak Cici mau percaya Tuhan Yesus, itu kata si adik. Begitu juga nanti kata Koko sama Cici kalian. Mereka melihat tingkah laku, hidup kalian, apakah sesuai firman Tuhan atau tidak. Kalau kalian menyayangi Tuhan Yesus, maka mari kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jangan bilang, aku mah masih kecil, belum bisa apa-apa, belum ngerti apa-apa. Kalian bisa melakukan hal-hal simple, hal-hal sederhana untuk menggembalakan domba-domba Tuhan Yesus. Tadi ya, udah lo kasih tahu contoh-contohnya. Nah, sekarang kita juga punya ayat hafalan. Nah, ayat hafalannya di dalam Ulangan 6 ayat yang kelima. Ulangan 6 ayat yang kelima. Nah, ikuti lause ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, kita ulang ya sama-sama. Ulangan 6 ayat yang kelima. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita belajar mengasihi Tuhan. Mengasihi artinya kita menyayangi Tuhan, artinya kita juga mencintai Tuhan, tapi bukan cuma di mulut, tetapi kita mengasihi dari hati kita.
kita juga membuktikannya. Bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Biarlah firman Tuhan hari ini jadi berkat bagi setiap kita, dan mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kami. Maka kami juga mau mengasihi Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang hidup mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, menyayangi Tuhan, mencintai Tuhan, dan bukan hanya dari hati kami, tetapi kami mau buktikan bahwa kami mengasihi Engkau dengan hidup kami sehari-hari. Tingkah laku, sifat kami, ucapan kami. Kami juga mau belajar men-sharingkan firman Tuhan kepada keluarga kami, kepada teman-teman kami yang belum percaya kepada Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, sampai jumpa minggu depan. Kita bertemu lagi di dalam Sekolah Minggu GKIM Kaim Tong Tasikmalaya. Dadah!